semua, perkenalkan kami dari SD Negeri Bonto Kamase akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual mata kuliah pembelajaran berdiferensiasi. Kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Ainin Zahra Tunisa. Halo, nama saya Andi Muska Idris. Saya Andi Nurul Hairunisa. Halo, nama saya Cahyani Paulangan. Halo, nama saya Ese Andriani. Saya Basu Muhammad Sajeri. Menurut Tomlinson 2001, usaha untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi belajar peserta didik sebagai individu atau pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang memberi keleluasaan dan mampu mengakomodir kebutuhan peserta didik untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil peserta didik yang berbeda-beda. Pembelajaran berdiferensiasi di kelas merupakan pembelajaran yang memandang siswa itu dinamis dan berbeda. Kekuatan dan kebutuhan siswa menjadi fokus utama guru merespon kebutuhan belajar murid. Selanjutnya, untuk memenuhi kebutuhan siswa dan mencapai keberhasilan dengan pemetaan atau asesmen diagnostik. Yang pertama, tingkat kesiapan belajar murid. Untuk mempelajari materi yang baru, baik itu pengetahuan maupun keterampilannya. Yang kedua, minat belajar. Ini merupakan salah satu motivator siswa untuk terlibat aktif dengan menghubungkan pembelajaran dengan minat mereka. Yang ketiga, profil belajar. Ini terkait banyak faktor, termasuk keluarga, budaya, dan gaya belajar murid. Perlu kita ketahui pembelajaran berdiferensiasi selaras dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Pertama, setiap murid unik dan mengembangkan disiplin positif. Setiap murid unik sesuai dengan kodratnya memiliki sifat dan nilai yang berbeda. Dan itu merupakan kebutuhan belajar murid yang harus diakomodir dalam pembelajaran berdiferensiasi. Menghargai keunikan setiap murid mengembangbiakkan budaya positif. Kedua, pendidikan sesuai dengan kodrat alam dan zaman. Dengan kebutuhan belajar baik, itu minat maupun gaya belajar murid menuntut guru harus kreatif dan inovatif dalam menghadirkan gaya belajar dan sumber belajar sesuai dengan tuntutan zaman. Yang terakhir, ikuti apresiasi proses bakja, di mana kebutuhan belajar siswa merupakan kekuatan dan kelemahan yang harus dipertimbangkan dalam pencapaian tujuan dan adanya kolaborasi dengan berbagai pihak untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses pembelajaran. Yang pertama, implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan kesiapan belajarnya atau readiness. Setiap siswa itu beragam, sehingga membutuhkan perhatian yang berbeda oleh guru. Oleh karena itu, guru harus memiliki keterampilan untuk memetakan peserta didik sesuai dengan karakteristik yang dimilikinya. Contohnya, yaitu guru melakukan asesmen diagnostik di awal pembelajaran untuk menghubungkan pengalaman lama dengan pengetahuan baru dengan tujuan untuk memudahkan siswa memahami hal-hal yang akan diajukan, untuk kemudian dipetakan sesuai dengan pengetahuan yang telah dimiliki oleh peserta didik. Setelah itu, siswa diberikan tugas yang sesuai dengan kesiapan belajar mereka. Selanjutnya, keberagaman siswa berdasarkan minat belajar. Peserta didik juga memiliki minat sendiri. Ada peserta didik yang minatnya sangat besar dalam bidang seni, matematika, sains, drama, minat memasak, dan lain sebagainya. Minat adalah salah satu motivator penting bagi peserta didik untuk dapat terlibat aktif dalam proses pembelajaran. Setiap kelas, peserta didik akan menunjukkan minat dan topik yang berbeda.
Gagasan untuk membedakan melalui minat adalah untuk menghubungkan peserta didik pada pembelajaran untuk menjaga minat mereka. Seorang guru menjaga minat murid tetap tinggi, diharapkan dapat meningkatkan kinerja peserta didik. Keragaman siswa selanjutnya yaitu berdasarkan gaya belajarnya atau learning modalities. Peserta didik pasti memiliki gaya belajar yang berbeda-beda dalam kegiatan belajar. Di dalam kelas, sebagai seorang guru harus mampu memiliki keterampilan atau strategi untuk mengetahui gaya belajar peserta didik. Nah, ada 3 tahap proses belajar, yaitu menerima informasi, memahami, dan mengetahui informasi. Pada tahap menerima informasi dengan melalui sumber belajar, anak menggunakan panca indera. Dalam menerima informasi ada 3 kategori tipe anak, yaitu anak visual, anak auditori, dan anak kinestetik. Memahami gaya belajar siswa merupakan cara teknik terbaik untuk memaksimalkan potensi dari peserta didik dalam proses pembelajaran. Setelah menemukan gaya belajar siswa, maka kita dapat mengetahui dan menentukan metode terbaik untuk pembelajaran peserta didik tersebut. Baik, saya akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu D. Implementasi contoh keragaman siswa berdasarkan profil belajar. Jadi, di dalam kelas pasti terdapat perbedaan peserta didik berdasarkan profil belajarnya yang terdiri dari bahasa, minat, apa yang dipelajari di rumah, gaya belajar, kebutuhan khusus, preferensi belajar, latar belakang peserta didik, konsentrasi, pembelajaran dinamis, prior knowledge, kultur, prior experience, karakter, waktu dan pengerjaan tugas, status ekonomi, dan linking school. Jadi kita sebagai guru harus mampu dalam memetakan peserta didik berdasarkan profil belajar ini untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk belajar secara natural dan efisien. Hal tersebut dapat dilakukan dengan pendekatan dengan peserta didik secara langsung atau melakukan koordinasi dengan orang tua dari peserta didik tersebut agar dijalin komunikasi sehingga akan dapat melakukan pemenuhan kebutuhan peserta didik. Baik, selanjutnya teori yang mendukung. Yang pertama, teori sistem ekologi. Teori sistem ekologi, Yuri Framfrom-Bender merupakan ahli yang mengemukakan tentang teori sistem mengenai ekologi yang menjelaskan perkembangan individu dalam interaksinya dengan lingkungannya, di luar dari dirinya yang terus-menerus mempengaruhi segala aspek perkembangannya. Yang kedua, teori kecerdasan anak. Manusia memiliki keberagaman kecerdasan yang berbeda-beda. Begitupun dengan kecerdasan anak, tidak hanya diukur melalui tes IQ saja. Yang ketiga, teori zone of proximal development. Jarak antara kemampuan peserta didik untuk melakukan tugas di bawah bimbingan orang dewasa sesuai dengan kemampuannya. Dan yang terakhir, teori modalitas belajar. Modalitas belajar setiap peserta didik adalah visual, auditori, dan kinestetik.